Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'ilma wal hikmata wal fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qala al-musannif wa adama naf'a ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua ini mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dalam hidup ini, dan kita memang sebagai hambanya wajib bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mudah-mudahan itu sebagai wasilah dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tanqihul Qaul yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu bab yang membahas tentang al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah, yaitu bab yang membahas tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Qala al-Fakihani, berkata Fakihani, inna mulazamata zikriha inda dukhulil manzili tunfiyal faqra. Barang siapa yang memulazamahkan, membiasakan, melazimkan, dia tidak pernah meninggalkan membaca zikriha kalimat la ilaha illallah inda dukhulil bait, ketika dia mau masuk ke dalam rumah, tunfiyal faqrah, maka dengan kalimat zikir la ilaha illallah itu akan menjauhkan dia dari kefakiran, ya. Makanya kalau kita membiasakan diri, insya Allah tidak berat kita ucapkan. Waqad wurida anna man qala la ilaha illallah, ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah wa maddaha, ya, dipanjangkan bacanya, la ilaha illallah, dibacanya dipanjangkan, ditancapkan ke dalam hati, kita berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hudimat lahu arba'ata alafi zanbin minal kabair. Jadi kalau ada orang yang membiasakan mengucapkan kalimat zikir dengan memanjangkannya kalimat tersebut, maka hudimat lahu arba'ata alafin zanbin minal kabair, dosanya yang berjumlah 4.000 dosa besar akan dihancurkan dari diri dia. Qalu, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair. Ya Rasulullah, lalu bagaimana kalau seumpamanya ada orang yang tidak mempunyai dosa yang besar, lalu dia rajin mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah, bagaimana kalau orang yang enggak punya dosa besar ya Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah berkata, yughfaru li ahlihi wa li jiranihi,
Jadi kalau ada orang yang berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia tidak mempunyai dosa yang besar, maka tetangganya, ya, sekeluarganya yang mendengar kalimat dia berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu ikut diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan dari Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala kulla yaumin, barang siapa yang berzikir setiap hari la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, mi'ata marratin, 100 kali dalam sehari mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Nanti kalau orang yang rajin setiap hari dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali dalam setiap hari, nanti dia di hari kiamat datang dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang bercahaya, dengan wajah yang begitu nikmat dipandang, seperti bulan purnama, ya, seperti bulan purnama, kalailatul badri, ya. Aitamamun wa huwa lailatu 14. Jadi malam bulan purnama itu biasanya nongolnya pada malam ke-14, 15, 16. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah. Ya, seutama-utamanya berzikir yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aili annaha kalimatut tauhid, karena dia adalah merupakan kalimat tauhid. Wat tauhidu la yumasiluhu syai'un, dan kalimat tauhid ini tidak ada yang serupa dengan kalimat ini. La ilaha illallah ini tidak ada kalimat di dunia ini yang menyerupai kalimat tauhid tersebut. Wali anna laha ta'sir fit tathhiril batin, karena dengan mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah fi tathhiril batin, itu akan membersihkan jiwa kita, fayufidu nafyal alihata biqauli la ilaha illallah. Itu kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu akan menafikan selain Tuhan, selain Allah. Jadi kalau kita sudah sering rajin mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu seperti kita tidak mengakui Tuhan selain Allah. Nah, jadi Allah hanya Allah. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain gak ada artinya. Wa afdalud du'a alhamdulillah, dan seutama-utamanya berdoa adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ay fil hadisil qudsi, ya, ini di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah kalami. Jadi kata Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah ucapanku. Jadi ini bukan karangan Nabi Muhammad, ini kalimat la ilaha illallah. Ini langsung ucapannya Allah. Wa ana huwa, dan Allah berkata, itulah aku. Jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kita sudah menancapkan tauhid di dalam hati kita dan mengakui hanya Allah yang wajib disembah. Nah, dan Allah mengatakan kalau engkau mengucapkan itu, itulah aku, kata Allah. Wa man qalaha dakhala hisni, dan barang siapa yang rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata Allah, dia akan masuk ke dalam naunganku, dia akan masuk ke dalam jagaanku,
dia akan masuk dalam bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam naunganku, amina min riqabi, maka dia akan aman dari azabku. Jadi rajinin, kita wajib rajin nih kalau begini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah akan menjaga kita, Allah akan memelihara kita dari segala perbuatan maksiat, dari segala perbuatan yang diharamkan. Karena kalau Allah sudah menjaga, insya Allah kita akan aman dunia dan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah hisni. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam naunganku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk ke dalam naunganku, kata Allah, amina min azabillah, maka dia akan aman, maka dia akan terbebas dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Zakatilah badanmu dengan berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi zakat ini bukan cuma uang. Zakat juga ada dalam berbentuk kita berzikir kepada Allah. Dan badan kita ini cara berzakatnya ya ini, diajarin sama Nabi Muhammad SAW dengan berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaula la ilaha illallah, bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'ata wa tis'ina baban minal bala'i adnaha lahum. Jadi kalau ada orang yang membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dengan sendirinya dia terjaga dari 99 pintu bala yang akan menimpa diri dia. Nah, jadi membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ringan. Ya, mau berangkat kerja kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau masuk rumah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau tidur mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jaminannya kalau orang yang rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, akan tertutup untuknya 99 pintu bala buat diri dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kharaja min fihi ta'irun, maka akan keluar dari ucapannya, dari mulutnya itu, kalau dia berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ta'irun ahdar, burung berwarna hijau, lahu janahani abyadani mukallalani biddurri wal yaquti yas'adu ila samai fayusma'u lahu dawiyun tahtal arshi kadawiyun nahli. Jadi kalau orang yang rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dari ucapannya tersebut Allah ciptakan seekor burung yang berwarna hijau, yang mempunyai sayap berwarna putih, dan badannya serta kulitnya diciptakan dari berlian dan yakut. Dan burung itu kemudian terbang ke langit, fayasma'u lahu dawiyun, hingga berisik di bawah langit itu seperti bunyi suara kumpulan lebah. Fayuqalu lahuskun, lalu dari langit berkata, diam, jangan berisik.
Fayaqulu la hatta taghfir li sahibi, tapi burung itu berucap, kami tidak akan diam, kami akan tetap berisik, la hatta, kalau sampai sebelum taghfir li sahibi fayughfaru liqailiha. Jadi di saat kita rajin mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah, Allah menciptakan dari ucapan kita, keluar dari mulut kita seekor burung yang berwarna hijau setiap kalimat. Lalu burung itu terbang ke langit, dan di saat di bawah langit mereka berkumpul dan mengeluarkan suara yang berisik seperti suara lebah. Karena saking berisiknya, penduduk langit diam, berkata kepada burung itu, diam, jangan berisik. Tapi burung itu malah ngomong, kita nggak bakal diem kalau belum diampunin orang yang berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Summa yaj'alu ba'da zalika, kemudian setelah itu diciptakan lit-ta'iri sab'una lisanan, dan burung yang hijau tadi Allah ciptakan di setiap burung itu mempunyai 7 lidah. Dan lidah burung itu selalu beristighfar li sahibihi. Burung itu mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah untuk orang yang mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Fa iza kana yaumul qiyamati jaa, dan ketika hari kiamat telah datang, zalikat ta'iru, dan burung itu yakunu qaidahu, dan burung itu menjadi navigator, wa dalilahu ilal jannah, ya, sebagai penunjuk jalan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ya, barang siapa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa dari hamba Allah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallahu la ilaha illa ana ashhidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Jadi kalau orang yang berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, in qala la in qala Allahu illa qala Allah, kecuali Allah bersaksi dan berkata Allah kepada para malaikat, hambaku ini benar bahwa aku adalah tiada Tuhan selain Allah, bahwa aku ini maha besar, tiada Tuhan selain aku. Ana ushidukum ya malaikati, wahai malaikat, wahai para malaikat, aku bersaksi kepada hambaku ini yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aku telah mengampuni dosanya, lahu ma taqaddam, yang lalu, min zambihi wa ma ta'akhkhar, aku ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kalau orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu Allah bersaksi kepada para malaikat, dan Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosa ini si fulan yang lalu dan yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari hati yang paling dalam dan ikhlas, ay minar riya masalan, ya, dari sifat riya, dia rajin berzikir dan hatinya terbebas dari kalimat, dari keinginan untuk dipuji orang, terbebas dari yang ujub, kata Allah, mukhlisan, secara ikhlas, minal munhiyat dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana dan barang siapa awwalu kalamihi, awal ucapannya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, dari bangun tidur dia langsung membaca la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir kalimatnya, ya, mau tidur dia baca la ilaha illallah. Dan ada dua pendapat, nanti kalau ada orang yang meninggalnya di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa amila alfa sayyiatin. Jadi kalau ada orang yang awal baru bangun tidur dia langsung mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan mau tidur dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa amila alfa sayyiatin, dan dia melakukan 1000 perbuatan buruk, in asya alfa sanatin, walaupun dan juga dia hidupnya 1000 tahun, la yas'aluhullahu an zambin wahidin, maka Allah tidak akan menghitung dosanya. Tuh. Jadi kalau kita nih baru bangun tidur, yang biasanya kita cari HP dulu. Nah, biasain tuh. Jadi pas kita baru bangun tidur, kita baca kalimat la ilaha illallah, lalu baca doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Lalu nanti kita mau tidur kita baca lagi kalimat la ilaha illallah. Walaupun kita hidup 1000 tahun dan kita mengerjakan 1000 keburukan, kata Rasulullah, Allah tidak akan melihat satupun dari kesalahan yang pernah kita perbuat. La haula wala quwata illa billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada rasa ujub, maka dari kalimat tersebut akan berterbangan burung darinya, ta'irun tahtal arsy, berterbangan di bawah arsy, yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah, dan burung itu berterbangan di bawah arsy dan bertasbih bersama para malaikat yang rajin bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu, dan akan dicatat untuk orang yang rajin berzikir kalimat la ilaha illallah, liqailiha, orang yang mengucapkannya, sawabuhu, maka akan mendapatkan balasan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, maka Allah akan ghufira lahu zunubahu wa in kanat misla zabadil bahri. Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya, walaupun dosa kecilnya itu seperti buih di lautan. Allah jamin akan mengampuni orang yang rajin berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iza marral mu'min, apabila dari orang mukmin melangkahkan atau lewat alal maqabir, ya, di pemakaman, ya, lewat kuburan, faqala la ilaha illallah, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir, nawwarallahu tilkal
kubura kullaha wa ghafara liqailuha wa kataba lahu alfa alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin. Jadi kalau ada orang nih kayak kita lewat kuburan, kita selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal kubura, maka Allah akan memberikan cahaya kepada kuburan tersebut. Kullaha, ya, diterangin kuburannya. Jadi kalau kita mau ziarah ke makam orang tua kita, kita baca dulu nih kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah ya, wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan menerangi kuburannya, ya. Wa ghafara liqailuha, dan Allah akan mengampuni dosa orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Wa katabalahu, dan akan dicatat untuknya alfa alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, maka Allah akan juga mengangkat derajatnya 1.000.000 derajat untuknya. Wa hattun inda anhu alfa alfi sayyi'atin, dan Allah akan bebaskan dia dari 1.000.000 keburukan. Ya. Man dakhala as-suqa, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala as-suqa, barang siapa yang masuk ke dalam pasar, faqala, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa rafa'a biha sautahu, dan dia mengucapkannya dengan suara diangkat, ya, dikencengin bacanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan suara yang keras. Kataballahu lahu alfal fafihah alfa alfin hasanatin, Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfa sayyi'atin, dan Allah akan menjaga dia dari 1.000.000 keburukan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat untuknya 1.000.000 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, ya, pembahasan kita dari kitab Tanqihul Qaul ini yang jilid kedua memberikan hazanah buat ibadah kita. Ya, minimal kita tahu ada amalan ternyata yang begitu banyak pahalanya, begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Nabi ajarkan kepada kita. Alangkah baiknya kita amalkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Segala amal perbuatan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.